Pernahkah kalian membayangkan di bawah gelombang biru laut yang tenang ada makhluk misterius yang mengintip dunia manusia? Legenda mengatakan Putri Duyung adalah penjaga lautan, separuh manusia, separuh ikan. Mereka dikenal dengan suara indah yang bisa memikat pelaut hingga kehilangan akal. Tapi, apa sebenarnya Putri Duyung? Apakah mereka nyata atau hanya kisah yang diciptakan dari imajinasi pelaut yang kesepian? Di video ini kita akan mengenali lebih dalam tentang asal-usul Putri Duyung, penampakan-penampakan aneh yang pernah dilaporkan hingga bagaimana legenda ini bertahan dan berkembang di era modern. Jadi siapkan diri kalian, karena di akhir video Anda mungkin akan melihat lautan dengan cara yang berbeda. Selamat datang di dunia penuh misteri dan keindahan. Dunia Putri Duyung. Legenda tentang Putri Duyung ternyata tidak hanya berasal dari satu tempat, tapi hampir di seluruh dunia. Di Yunani kuno ada makhluk yang disebut Siren, yang digambarkan sebagai wanita cantik dengan suara merdu yang bisa memikat pelaut. Siren ini seringkali membawa para pelaut menuju kehancuran. Sementara di Eropa abad pertengahan, kita mengenal sosok Melusine, wanita dengan tubuh manusia tetapi memiliki ekor ikan. Khusus di Jepang ada legenda tentang Nigyo, makhluk laut yang konon membawa keberuntungan jika tertangkap, tetapi kutukan jika dimakan. Dan di Nusantara kita punya cerita tentang Nyi Roro Kidul yang sering dikaitkan dengan penguasa pantai selatan. Meski bukan Putri Duyung secara langsung, legenda ini juga melibatkan hubungan antara manusia dan makhluk laut. Beberapa laporan penampakan Putri Duyung benar-benar membuat bulu kuduk merinding. Salah satu yang paling terkenal adalah catatan dari Christopher Columbus pada tahun 1493. Saat menjelajahi Karibia, ia mengaku melihat 3 makhluk laut dengan wajah manusia dan ekor ikan. Tapi sayangnya, ia juga mencatat bahwa makhluk tersebut tidak seindah yang dibayangkan. Lalu ada penampakan modern seperti video viral yang merekam sosok menyerupai Putri Duyung di pantai Israel. Banyak yang mengatakan itu adalah hoax, tetapi tidak sedikit juga yang mempercayainya. Namun banyak penelitian yang berpendapat bahwa kebanyakan penampakan ini sebenarnya adalah kesalahpahaman. Hewan seperti dugong atau manatee seringkali disalahartikan sebagai Putri Duyung, terutama oleh pelaut-pelaut di masa lalu yang kelelahan atau berhalusinasi. Lihat, hewan ini memang memiliki bentuk yang unik, sirip yang terlihat seperti tangan, dan jika dilihat dari jauh, tubuh mereka bisa saja menyerupai manusia. Ditambah lagi, dugong seringkali terlihat sedang menyusui anaknya yang mungkin dianggap sebagai perilaku manusiawi. Lalu bagaimana penjelasan ilmiah tentang legenda Putri Duyung? Ada beberapa teori yang menarik. Pertama, seperti yang sudah disebutkan, hewan seperti dugong, manatee menjadi inspirasi utama. Namun ada juga teori lain yang lebih unik. Sebagian ilmuwan percaya bahwa legenda ini mungkin berasal dari keinginan manusia untuk percaya pada sesuatu yang lebih besar dari kehidupan sehari-hari. Laut adalah tempat yang penuh misteri, dan banyak hal yang tidak kita ketahui tentang dunia bawah laut. Jadi imajinasi kita sering mengisi celah-celah itu sebagai cerita fantastis. Ada juga yang berpendapat bahwa cerita Putri Duyung adalah bentuk simbolik dari hubungan manusia dengan alam. Mereka adalah pengingat bahwa lautan adalah sumber kehidupan yang harus kita jaga. Putri Duyung tidak hanya hidup dalam cerita rakyat, tapi juga menjadi ikon budaya populer. Ini menunjukkan bahwa meskipun tidak nyata, Putri Duyung tetap menjadi simbol imajinasi, keindahan, dan misteri. Jadi, apakah Putri Duyung itu nyata? Mungkin kita tidak akan pernah tahu pasti. Tapi satu hal yang jelas, legenda ini telah menyatukan berbagai budaya dan menginspirasi manusia selama berabad-abad. Kisah Putri Duyung adalah pengingat bahwa di dunia yang penuh logika ini, masih ada ruang untuk misteri dan keajaiban. Siapa tahu di suatu tempat di kedalaman laut mereka benar-benar ada, menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Legenda tentang Putri Duyung telah ada sejak ribuan tahun lalu. Muncul pertama kali dalam mitos dan cerita rakyat berbagai budaya. Salah satu asal-usul tertua berasal dari Mesopotamia sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, di mana Dewi Atargatis yang menguasai kesuburan dan perairan berubah menjadi setengah ikan karena rasa bersalah setelah secara tidak sengaja membunuh kekasihnya.
Nama mermaid atau putri duyung menjadi semakin populer di dunia barat abad pertengahan melalui cerita rakyat Eropa. Keajaiban dan daya tarik putri duyung mulai mewarnai cerita anak-anak, seni, dan puisi. Salah satunya karya yang memperkokoh posisi mereka adalah dongeng Hans Christian. Dongeng ini diadaptasi menjadi berbagai karya seni, termasuk film Disney yang dirilis pada tahun 1989, menjadikan putri duyung fenomena budaya pop global. Salah satu penemuan yang menarik perhatian publik adalah mumi putri duyung konon ditemukan di Jepang pada abad ke-18. Namun mumi ini belakangan diketahui sebagai gabungan ikan dan tubuh monyet yang dijahit bersama, digunakan untuk atraksi pameran. Putri duyung tetap relevan dalam budaya modern karena mencerminkan keinginan manusia untuk memahami laut dan misteri di dalamnya. Dengan meningkatkan perhatian terhadap eksplorasi laut, makhluk mitos seperti putri duyung terus memancing rasa ingin tahu. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan putri duyung, namun kisah ini mendorong eksplorasi lebih dalam terhadap mitologi, biologi laut, dan budaya manusia. Putri duyung melambangkan daya tarik manusia terhadap hal yang berada di luar jangkauan. Mereka juga mewakili konflik antara dua dunia, darat dan laut. Keberadaan putri duyung masih menjadi misteri. Secara ilmiah tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim ini. Namun samudra adalah tempat yang luas dan sebagian besar masih belum dieksplorasi. Dengan teknologi yang semakin maju, kemungkinan untuk menemukan makhluk laut baru tetap ada. Sebagai manusia, kita selalu tertarik pada hal-hal yang tidak kita pahami. Putri duyung mungkin mencerminkan rasa kagum kita pada laut, ketakutan akan yang tak dikenal, dan keinginan untuk menemukan sesuatu yang gaib. Kesimpulannya adalah, apakah putri duyung nyata atau sekedar mitos? Mereka telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah dan budaya kita. Hingga saat ini misteri mereka mengundang kita untuk mencari jawaban. Laut menyimpan banyak rahasia dan mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan kebenarannya.